Tim khusus Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menggerebek acara wisuda yang digelar Yayasan Aldiana Nusantara di Tangerang Selatan. Acara di wisuda ini dilakukan Yayasan Aldiana Nusantara mewakili 3 sekolah tinggi. Namun Yayasan Aldiana Nusantara sendiri tidak memiliki izin dari Menristek Dikti untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar setingkat sarjana, bahkan untuk melakukan di wisuda. Praktik kampus tanpa izin yang dilakukan Yayasan Aldiana bukan untuk yang pertama kali. Ada beberapa kasus sekolah tanpa izin lain yang juga terjadi. Yang jelas, kejadian ini merupakan ironi wajah pendidikan Indonesia. Kini tinggal masyarakat yang secara bijak dapat memilih tempat belajar mengajar untuk menuntut ilmu. Untuk membahas tentang praktik sekolah tanpa izin dan bagaimana ironi pendidikan Indonesia telah hadir di Studio Berita 1 Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi Pak Dono Suwigno. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52900-308 atau 021-52900-311. Saya langsung ke Pak Dono. Pak, ini kalau kita bicara soal kemarin itu ditemukan adanya wisuda abal-abal. Ini sebetulnya disebut abal-abal itu apakah universitasnya sebetulnya abal-abal? Terus dia melakukan tindakan yang atau universitas yang sebetulnya ada punya izin tapi dia melakukan cara-cara yang ilegal atau bagaimana sebetulnya Pak Tono? Jadi dalam kasus yang terakhir kemarin sebetulnya perguruan tingginya itu punya izin. Oke. Tetapi izin yang diberikan oleh Kemristek Dikti itu bukan pada yayasan yang menyelenggarakan wisuda itu. Yayasan Aldiana Nusantara ini ya? Bukan itu. Jadi data yang tercatat di Dikti sampai sekarang izin 3 perguruan tinggi itu yayasannya itu bukan yayasan penyelenggaranya bukan Yayasan Aldiana Nusantara itu. Jadi praktek yang tidak betul ini macam-macam, tetapi yang terjadi kemarin itu adalah mereka tidak menyelenggarakan proses akademik yang betul sesuai dengan standar. Sebelum ke proses akademiknya Pak Dono, ini tadi sebetulnya perguruan tingginya itu memiliki izin, tapi terus ada yayasan yang tidak memiliki izin. Artinya gimana? Apakah bahwa izin yang diberikan oleh Dikti terhadap perguruan tinggi, jadi itu diberikan pada yayasan penyelenggara. Pada yayasan penyelenggara. Ketiga perguruan tinggi tersebut, data yang tercatat di Dikti, yayasan penyelenggaranya itu bukan Yayasan Aldiana Nusantara. Oke. Nah, sekarang lagi kita dalami apa hubungan antara ketiga perguruan tinggi ini dengan Yayasan Aldiana Nusantara, karena sebetulnya dulu izin diberikan oleh Ristek Dikti itu bukan kepada Yayasan Aldiana Nusantara. Artinya ada yayasan lain sebetulnya? Yang tercatat di Dikti itu yayasannya namanya yayasan lain. Oke. Yayasan lain yang menaungi 3 perguruan tinggi itu. Masing-masing perguruan tinggi tadi itu yayasannya beda-beda. Yayasan yang beda-beda. Tapi kemudian bahwa pihak yang menyelenggarakan wisuda adalah pihak Yayasan Aldiana Nusantara ini, ya kita lagi dalami sekarang. Apa hubungan Yayasan Aldiana Nusantara ini dengan ketiga perguruan tinggi ini. Dan juga yayasan lain yang sebetulnya memiliki izin itu kan? Nah ini hasil dari penyelidikan. Ini kita lagi dalam proses, kita gali informasi dari sumber-sumber lain, misalkan dari Ban PT, apakah data di Ban PT juga menunjukkan yayasan penyelenggara dari perguruan tinggi 3 ini itu apakah yayasan yang berbeda atau yayasan Aldiana Nusantara. Dari hasil hipotesis awalnya Pak Dono, apakah mungkin sebuah yayasan yang tadinya memiliki izin terhadap 3 perguruan tinggi ini terus bisa memindahkan izinnya ke yayasan lain untuk melakukan itu?
Jadi sebetulnya ada proses yang bisa dilalui, tetapi semuanya itu harus dilaporkan kepada Ristekdikti. Dan itu yang belum dilakukan. Dan itu sampai sekarang database kita itu menunjukkan bahwa Yayasan Penyelenggara 3 Perguruan Tinggi ini bukan Yayasan Aldiana Nusantara. Tapi bagaimana kalau dari pihak perguruan tingginya sendiri sudah ada tanggapan soal ini, Pak? Artinya mengapa mereka bisa pindah yayasan seperti itu kan artinya kan? Jadi ini kita banyak yang harus didalami dari kasus ini. Yang pertama adalah apakah kesalahan ada di yayasan, maka itu yang sekarang kita dalami, apa hubungannya yayasan yang dulu diberi izin untuk menyelenggarakan pendidikan ini, kemudian sekarang kok yang mempunyai hajat wisuda itu Yayasan Aldiana Nusantara, apa itu hubungannya, ya? Apakah di situ ada pelanggaran terhadap aturan atau tidak. Yang kedua nanti adalah kita ya akan dalami apakah ada pelanggaran proses akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut, ya, sehingga dia bisa menyelenggarakan wisuda dengan jumlah mahasiswa yang segitu banyak itu. Oke, tadi ada pelanggaran administratif yang nampaknya itu sudah kasat mata tapi masih harus didalami, seperti itu ya. Nah, kalau dari proses akademiknya sendiri, apa yang salah menurut Kementerian? Jadi dari database kita, maka kita wajar untuk menaruh kecurigaan adanya pelaksanaan proses akademik yang betul. Apa indikasinya, Pak? Indikasi jumlah mahasiswa dan jumlah dosen tetapnya. Kenapa? Ya. Mengapa itu menjadi kecurigaan jumlah mahasiswa dan dosen? Rasio antara jumlah mahasiswa dan jumlah dosen tetapnya itu jauh dari persyaratan yang diatur. Kalau rasio dosen dan mahasiswanya itu kecil, artinya dosennya itu sangat sedikit dibanding dengan jumlah mahasiswanya. Ini terang proses akademiknya nggak betul. Rasionya sampai berapa? Jadi kalau ini data sementara yang kita ada di database kita, itu adalah jumlah dosen tetapnya itu adalah 6. Untuk jumlah mahasiswa yang di atas 1.000. Di atas 1.000? 1.000. Oke, semestinya kalau aturannya itu kan berapa? Untuk yang eksakta minimal 1 dibanding 30. 1 banding 30. Ini kalau kita hitung berarti 1 dibanding sekitar berapa ini? Jadi kalau 6 itu 150-an orang. Ya, kalau 6 itu cukup untuk 180 mahasiswa. Tapi ini 1.000 lebih. 1.000 lebih, ya. Maka dari situ kita sudah, ini mesti ada sesuatu yang salah di dalam prosesnya. Maka itu harus kita dalami. Kita harus cari bukti-bukti di lapangan. Apakah yang ada di lapangan itu betul-betul menunjukkan praktek-praktek yang melanggar aturan atau tidak. Hasil penemuan awal? Nah, ini kita sekarang lagi fokus ke yayasan dulu. Setelah nanti yayasan selesai, kita akan dalami di perguruan tingginya. Nah Pak, itu dari segi rasio pertama. Apakah itu saja yang menjadi kecurigaan? Enggak, dari rasio kemudian dari proses perkuliahannya. Seperti apa? Perkuliahannya, kita lihat absensinya. Apakah mahasiswa itu betul-betul mengikuti perkuliahan? Ya. Kita lihat asumsi, data sementara yang kita datapkan itu adalah dari banyak mahasiswa itu tanda tangannya sama semua. Dari semua mahasiswa? Enggak dari banyak mahasiswa, ya itu tanda tangannya sama semua. Nah, ini menunjukkan ya praktek-praktek yang kasat mata enggak betul. Kemudian kemarin kan salah satu wisudawatinya ditanya sama wartawan, kampusnya di mana nggak tahu. Loh, ya. Jadi di mana dilakukan perkuliahannya? Ya nggak tahu saya. Ini karena seringkali itu ada pihak-pihak kan pengen dapatkan gelar sarjana tapi tanpa proses pembelajaran yang benar. Nah, ini Pak Dono, ini menarik. Kalau misalkan ada satu calon wisudanya itu tidak tahu kuliahnya di mana, tapi dia bisa wisuda dari perguruan tinggi itu, artinya perguruan tinggi ini juga melakukan praktek yang tidak betul. Iya, berarti mereka itu adalah mewisuda
orang tanpa melalui proses pendidikan yang benar. Oke, berarti di sini kesalahannya sebetulnya ini indikasi kesalahan awal. Bukan hanya kesalahan administratif yang dimiliki oleh yayasan, tapi perguruan tinggi ini meskipun dia punya izin, tapi melakukan praktik-praktik ilegal. Betul. Seperti itu. Iya. Ya, Oke, itu berapa banyak Pak ini sudah berapa lama sebetulnya? Jadi tahun 2000 yayasan ini tahun 2014 itu sudah melakukan praktek yang sama. 2014. 2014. Berarti sudah ada berapa kali wisuda? Kalau setahun ada 2 kali paling tidak sudah Jadi banyak sarjana abal-abal dong. Yang kita ini proses dulu dan ketua yayasan ini sudah berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama. Sudah pernah itu? Sudah pernah tahun 2014. Oke. Ya, itu tambah sekarang kan perguruan tinggi yang dilibatkan dalam wisuda kan 3 perguruan tinggi. Kalau dulu itu 10 atau berapa gitu. Jauh Perguruan tinggi yang berbeda. Perguruan tinggi yang sama ada tambahan perguruan tinggi yang lain. Dan mereka juga punya izin. Yang itu kita belum teliti. Tapi Kalau yang 3 ini dia punya izin. Mereka melakukan ini sejak 2014. Kalau Atau ketahuannya sejak bahwa pada tahun 2014 itu kita tahu melakukan praktek seperti itu dan kita panggil, kemudian ya mereka berjanji untuk tidak mengulangi. Dan mereka ingkar ya, Pak Dan mereka Patono? ingkar. Kita lanjutkan ini di segmen berikut. Oke.